Oke, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Erik ya. Hari ini tanggal 10 Maret di hari Jumat. Saya sapa dulu ada Pak Wandoyo. Selamat siang. Ada Pak Jonya udah keluar. Oke, saya sambung aja. Saya ada dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini Pak Firman dari komunitas sebelah. Pagi Pak Firman tanya. Pagi Pak Erik, perkenalkan saya Firman. Oke, mohon izin Pak, berhubung saya interest dengan teknik imbalance yang Bapak share di grup. Mohon maaf saya langsung direct message Bapak. Tidak apa-apa Pak Firman, di sini saya akan membahas apa sih itu imbalance. Sebenarnya saya udah buat di konten YouTube saya. Kalau Pak Firman mau ngecek di bagian di channel saya di sini, kalau Pak Firman belum lihat di konten YouTube saya bisa search nama channel YouTube saya yaitu Simple FX. Lalu di bagian playlist, di bagian tips dan atau basic trading di playlist ini bagian agak bawah ya. Ini apa itu imbalance dan cara pemakaiannya dalam trading forex. Jadi Pak Firman bisa lihat secara detailnya dan juga cara implementasikannya saat waktu trading. Di sini saya singkat aja saya ada ambil posisi pound sterling Jepang yen ya, ini udah berjalan naik. Jadi contohnya yang imbalance itu apa? Ini IMB ada artinya imbalance. Imbalance itu adalah ketidakseimbangan dari pergerakan market. Contohnya yang di sini ini adalah sebelum ada penurunan ini adalah ketidakseimbangan dalam market. Makanya ini harga sempat koreksi. Fase koreksi ini adalah untuk isi ke ketidakseimbangan di market tersebut. Ya, jadi sama juga yang seperti di sini. Jadi kemungkinan saya masih ada posisi buy di sini, saya hold, kemungkinan akan mengisi ketidakseimbangan market yang di sini di sekitar harga 14.600-an. Makanya saya hold buy dan juga dari struktur market masih tren kenaikan. Saya ada share juga di channel Telegram saya. Di sini Pak Ginting selamat bergabung, Pak Jeffrey juga selamat bergabung. Jadi kalau Pak Firman mau lihat di sini di tanggal 9 yaitu jam 9.50 malam. Saya ambil posisi buy ini kurang lebih seperti ini di time frame H4 dengan stop loss yaitu di bawah sini. Lalu TP-nya yaitu saya kejar ke high atas sini dan juga di atas imbalance ini. Ini ada imbalance-nya di bawah maksudnya. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya dari Pak Amal dulu. Pak Amal tadi pagi udah ini paling sakit GBP Australian Dollar. Tunggu ya. Pagi Pak Erik, maaf ganggu. Mau tanya untuk outlook GBP Australian Dollar dan Euro AUD. Saya sell tapi lupa pasang stop loss. Nah sebenarnya di channel YouTube saya udah ada saya buat SOP ataupun pentingnya manajemen resiko. Di situ saya ada sering bahas tentang pembahasan resiko yang bisa diterima saat trading jadi trading itu bukan serta-merta hanya kita mencari profit aja, tapi kita mesti tahu batasan resiko yang bisa diterima. Jadi bagi teman-teman bisa lihat lagi kembali di YouTube saya. Jadi saya langsung singkat aja Euro AUD dan GBP Australian Dollar dari pertanyaannya dari Pak Akmal. Pound sterling Australian Dollar. Sepertinya naik GBP AUD, Euro AUD masih naik. Kenapa naik? Ini masih tren kenaikan, udah nampak jelas ini masih tren kenaikan. Karena di sini kemarin high yang ini di tanggal 7 Maret, 3 hari yang lewat, ini udah terbreak out. Berarti ini valid udah membuat high baru. High ini lebih tinggi dari high sebelumnya. Jadi kalau Pak Akmal belum pakai set stop loss, tergantung trading plan Bapak. Kalau mau hold, silakan itu tergantung trading plan-nya Bapak. Jadi kalau mau cut loss, silakan itu tergantung konsekuensi resiko yang Bapak bisa terima. Jadi kalau saya bisa bantu analisakan, ini udah terbreakout, udah membuat high yang baru, berarti di sini ada terbentuk zona demand yang valid. Lalu di bawah sini juga ada zona demand kecil. Memang bisa jadi ada koreksi. Kalau saya pribadi, kalau
apa-apa, saya tunggu aja koreksi untuk cari incar peluang buy lagi. Ini ada beberapa zona demand, nanti bisa cari peluang buy. Tentunya di sini dengan TP yaitu di atas, stop loss-nya disesuaikan kurang lebih seperti ini. Lalu untuk Euro AUD gimana? Saya lihat ini Euro AUD udah, maaf tadi Euro AUD ini pound sterling AUD. Ini ada saya analisakan kemarin ini. Udah breakout, retest, sudah naik. Saat ini lagi udah mengisi imbalance di sini. Ini sambil saya menjawab pertanyaannya dari Pak Firman yang pertama. Ini adalah area imbalance. Dan juga di atas itu ada zona supply. Sini ada zona supply di time frame H4. Jadi saat ini lagi trending. Nampak ini udah ke breakout, high yang di sini udah ke breakout. Kalau ada potensi retest bisa cari peluang buy seperti yang tadi. Maaf jika kalau background suara saya agak berisik ya, karena saya kebetulan kalau jam-jam segini di toko. Jadi kemungkinan ada turun koreksi. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ada area imbalance. Jadi tunggu aja koreksi, nanti di sini bisa cari peluang buy ataupun di bawah sini. Tinggal dimakinkan aja zona-zona yang menarik untuk entry buy. Dengan TP yaitu TP1 di sini, TP berikutnya untuk fill imbalance yang di atas ini. Ini untuk GBP Australian Dollar. Jadi tren masih kemungkinan masih pas tren naik. Dari pertanyaan Pak Amal udah saya jawab. Lalu Pak Adam. Sebentar, agak panjang nih. Tunggu ya. Saya mau tanya Pak, garis-garis panjang itu kan disebut shadow. Nah, terus dalam ilmu trading gerakan candle itu shadow itu harus atau wajib ditutup ya Pak? Mau penjelasannya. CAD, CAF. Saya nggak ketemu shadow yang dimaksud Bapak gimana? Oh, mungkin wick yang di bawah sini. Oke. Lalu CAD, CAF, W1. Oke. Lalu ini apa? Bulan kemarin kan aku ada OP untuk korek itu Pak. Aku coba hold ternyata di 69710. Candle menurun lagi. Tak kira saya OP udah support terkuat. Nah, ternyata pas saya lihat di W1 masih ada shadow panjang Pak. Mungkin Pak Erik tahu. CAD, CAF. Jadi shadow perlu diisi. Pertanyaan dari Pak Ahmad. Saya coba bantu liatin per CAD, CAF. Yang saya tahu per ini sideways sudah lumayan lama. Oh, data breakout. Data breakout ini. Ini kemarin sideways sekitaran berapa lama ini? Hampir 3 bulan, 86 hari. Dari daily dulu. Selalu struktur market bisa Pak Ahmad bisa lihat, kalau saya lihat ini pasti udah tren penurunan. Ini nampak ya, penurunan membuat low yang lebih rendah, koreksi membuat low high, low low, low high, low low, low high, lalu turun lagi. Ini dia sideways. Kenapa ini sideways? Karena garis yang panjang ini saya markingkan yaitu dari high time frame, yaitu zona support weekly ya. Iya, benar. Ini zona support weekly dari sejak tahun 16 Januari, di sini tahun 2020, ini saat ini di 2022. Jadi saat ini lagi turun, kemungkinan kalau udah breakout maka ada potensi ngejar ke low yang terendah yaitu di sini di harga 0.6600. 0.600. Kita pindah lagi di time frame H4 tadi. Di time frame H4 ini udah breakout. Tinggal tunggu aja kalau Pak Ahmadnya ada posisi sell, ya kalau udah close semua gak ada posisi lagi gak apa-apa. Saat ini lagi turun, biarin harganya turun, tinggal tunggu aja retest. Ini ada zona supply, di sini ada juga, tinggal tunggu koreksinya kemana, nanti bisa entry sell, target ke harga yang tadi 0.66. Contohnya di sini nih, target pertama yaitu di sini, target berikutnya atau swingnya bisa sampai ke bawah sini. Jadi untuk pertanyaannya Pak Ahmad yang saya bisa jawab, apakah wick perlu diisi? Tergantung juga.
kalau fasenya lagi tren penurunan seperti ini, struktur marketnya lagi penurunan, ya wajar masih ada potensi penurunan. Jika itu masih berlaku, jika kalau nggak berlaku lagi apa? Jika high yang ini terbreakout, high ini terbreakout, sudah terbreakout, maka ada potensi kenaikan. Itu kenaikannya ya fase koreksi. Ini ada zona supply, bisa jadi naik ke area supply di sini, kembali lagi turun, bisa jadi juga. Oke, ini udah saya jawab. Lalu dari pertanyaan Pak Ahmad. Lalu pertanyaan berikutnya dari Pak Ginting ya. Pak Ginting, oke, ada orangnya di sini. Saya langsung jawab aja. Mana ini? Pagi Pak Erik, apakah update TradingView Pro worth it enggak? Yang bisa, oke, sama fitur alertnya, backtest daripada waktu kosongnya. Jadi dari pertanyaan Pak Ginting, apakah perlu menggunakan TradingView yang Pro? Jadi saya tanya kembali ke Pak Ginting, apakah sebelumnya udah pakai TradingView biasa atau yang Pro? Jadi apakah menggunakan hanya fitur backtest atau hanya alert? Jadi jawaban dari Pak Ginting yaitu saya ingin perlu fitur backtestnya dan juga fitur alertnya. Oke. Jadi untuk jawaban dari saya untuk Pak Ginting, saya tahu Pak Ginting trade-nya khusus Euro USD. Saya bukain Euro USD. Sebenarnya kalau alertnya satu aja di satu pair aja untuk Euro USD, sebenarnya nggak perlu dipakai TradingView Pro. Karena TradingView yang gratis, yang standar, udah bisa digunakan satu alert yang dikasih untuk satu pair. Misalnya Pak Ginting mau set alert di Euro USD, ya udah di Euro USD aja. Tidak perlu di set di pair yang lain. Tetapi kalau Pak Ginting mau menggunakan fitur backtestnya, memang wajib untuk membeli langganan TradingView Pro tersebut. Jadi dari tadi saya saya baca dari Pak Ginting kalau pas ada waktu pengen backtest saat waktu kosong itu sangat bagus sebenarnya, sangat bagus ya. Jadi untuk luangkan waktu yang kosong untuk belajar. Jadi dan juga di sini ada Pak Saino hadir. Pak Saino pernah kemarin cerita TradingView Pro yang biasa ambil aja dulu 1 bulan, bayarnya dulu 1 bulan. Selagi Pak Ginting udah bisa menghasilkan di trading, nggak salah untuk mencoba beli TradingView yang Pro 1 bulan. Seharga kalau nggak salah berapa ya Pak Saino ya? 200 ribuan Pak. 200 ribu 1 bulannya. Nah setelah itu nanti udah beli untuk 1 bulan. Setelah itu nanti biasa akan dikasih penawaran dari TradingView-nya sendiri. Misalnya ini belinya di bulan 3 nih, bulan 3. Jadi pemakaian untuk 1 bulan nanti dari TradingView ada kasih penawaran. Misalnya diskonnya 6 bulan seharga berapa, ataupun beruntungnya bisa dapat $1 untuk 1 bulan. Itu kalau nggak salah saya kemarin dapat info dari siapa saya lupa. Mana tahu beruntung bisa dapat promo seperti itu, ya boleh dicoba Pak Ginting. Jadi bisa beli $1 untuk 1 bulan. 200 ribu sebenarnya, kalau 200 ribu kalau misalnya 1 bulannya Pak Ginting bisa profit lebih dari 200 ribu, is okay, masih oke sih. Anggap 200 ribu itu untuk investasi untuk untuk sarana untuk membantu tradingnya Bapak kayak gitu. Lalu pertanyaan Pak Ginting udah saya jawab. Sama bergabung Pak Randy. Lalu berikutnya Pak Adam udah Pak Indra. Pak Indra, oke, prediksi USD gimana menjelang NVP? Semalam ada open buy XAU ya, benar Pak. Saya ada entry buy XAU. Saya tunjukin. Kebetulan ini nanti malam jam berapa? Jam 7:30 atau jam 8-an ada news NVP. Oke, XAU USD. Kemarin saya semalam ada buy news goal ini untuk fill imbalance. Makanya saya udah close partial 1 di sini, lalu close partial lagi di sini. Saya sisa lot kecil, sisa 0,01. Jadi sebelum saya analisakan di menjelang NVP, kenapa saya buy ini? Karena di sini kalau teman-teman bisa lihat dari sini, saya geserin dulu ke kanan.
Di harga sekitaran berapa ini? 1809 ini ada masih zona demand sebelumnya. Nampak ini adalah zona supply yang terbreakout. Ini terbreakout kembali menjadi zona demand. Harga kemarin ya, sejak tanggal berapa ini? Tanggal 8 Maret, 2 hari yang lewat, tempat sideways. Di sini sideways, saya tunggu entryan yaitu di lower time frame. Jadi kalau teman-teman bisa perhatiin, saya banyakkan trade-nya di gold itu, banyakkan ambilnya yaitu di lower time frame. Di M30 apa yang terjadi saat itu, di sini ada namanya high sebelumnya ya. Ini ada high sebelumnya ataupun zona support, zona resistan. Oke, ini saya hilangin aja biar gak apa. Di sini adalah low yang lebih rendah. Di harga kemarin yaitu 8 Maret. Lalu sempat naik ya, impuls, lalu ketahan di sini, lalu kembali lagi sideways di area sini. Jadi saya yaitu analisanya sebenarnya simpel aja, yaitu di sini ada zona support lagi. Saya kasih warna hitam di bawah sini. Oke, lalu saya masuk ke time frame M15. Di M15 apa yang terjadi, saya waktu itu saya lihat di sini. Ini ke breakout di tanggal 9 semalam ya. Sesinya London. Ini pernah dulu saya bahas sama Pak Indra. Sesi London terbreakout retest masuk ke menjelang sesinya Asia, menjelang sesinya New York biasanya akan ada kelanjutan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ini yang terbreakout di sesi Asia tadi, ini adalah high Asia. Di sesi London ini terbreakout. Di jam 3:30 sore terbreak, lalu dia sempat naik lagi membuat high yang lebih tinggi. Ini udah membuat high yang lebih tinggi, lalu koreksi. Jadi saat itu saya udah markingkan 2 zona. Satu di sini, ini adalah zona sebelumnya yang menjadi supply yang kemungkinan akan menjadi demand. Di sini juga ada. Makanya saya buy di sini. Awal mulanya saya buy di sini, takutnya nanti mana tahu ada turun lagi, saya buy lagi. Makanya stop loss saya di bawah zona yang ini. Kayak gitu. Ini sekitaran 32 pips. Karena ini termasuk, kalau dari kata Pak Latif, ini adalah masuk ke medium risk, zona medium risk. Ini adalah low risk. Harga masuk ke sini, ya udah saya mulai cicil masuk buy. Buy, tiba-tiba naik ngejar ke sini, saya close parsial di harga berapa nih? 1820. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, saya sebentar, saya ada tunjuk ini. Cool. Nah, di sini saya close parsial. Di harga 1824524. 1824524. Karena di sini adalah high sebelumnya. Ini adalah high kecil. Top naik di sini saya close parsial 1824 sekitaran di sini nih. Ya benar, 1824 di sini. 1824. Oh enggak, di atas ini udah. Saya di sini saya set BOP dulu sampai 1824 di area sini saya close parsial. Karena di sini adalah resistan atau high sebelumnya. Lalu yang terakhir saya close, saya udah mau tidur, saya dapatnya di 1833 karena di situ adalah area imbalance. Ini sambilan saya menjawab juga pertanyaan di Pak Firman tadi yang pertama. Ini adalah area imbalance tadi. Jadi penurunan ini membuat meninggalkan ketidakseimbangan dalam market. Sama juga seperti ini kenaikan membuat ketidakseimbangan di market. Jadi wajar market itu turun, ini nampak ini udah turun, mengisi ketidakseimbangan market tersebut. Sama juga di sini, saya close parsial di 1824, sekitaran 1830-an di sini. Sisanya saya hold. Oke, itu saja yang recap trade by gold semalam ya. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya yaitu prediksi USD gimana menjelang NVP. USD berarti indeksnya barometernya yaitu DXY. 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 Oke. Oke. Di sini high sebelumnya udah keambil, close candle hari tanggal semalam hari Kamis ada penurunan setelah candle indecision. Nampak di sini memang fasenya masih tren kenaikan.
masih tren kenaikan, tetapi kalau dilihat dari garis besar ini masih penurunan. Jadi wajar ini naik. Kenapa? Kenaikan ini berarti adalah koreksi, ngejar ke supply tersebut yang di sini. Ini ada supply. Ini ada zona supply. Cream. Lalu saya pindah ke time frame H4. Di time frame H4 perhatiinnya ini masih tren kenaikan ya. Ini membuat high yang lebih tinggi. Ini ada imbalance. Ini saya hapus saja biar gak banyak kali. Ini ada imbalance. Di sini ada zona demand. Oke, zona demand. Kemungkinan ya NPP nanti malam bisa jadi dia koreksi ke sini melanjutkan tren kenaikannya di time frame H4. Simpelnya segini. Ataupun kalau di sini ada dua skenario di nanti malam untuk NPP. Dimana tahu dia naik dulu, ambil liquidity ya. Karena di sini masih zona supply. Ambil liquidity langsung di sini turun, fill imbalance. Tetapi gerakannya market nanti kalau nggak lambat seperti ini langsung cepat, berarti yang di sini ke breakout. Maka ada potensi di sini udah mulai pembalikan arah dari tren kenaikan menjadi tren penurunan. Karena di sini udah ter-breakout, maka ada potensi koreksi lagi kembali turun. Karena di sini juga ada area imbalance yang perlu diisi. Jadi kalau saya pribadi masih wait and see. Bisa jadi ambil fake out, ambil liquidity di atas, lalu turun, membreak demand yang di sini. Ataupun koreksi, kembali ke zona demand di sini, melanjutkan tren kenaikannya. Jadi ada dua, ini sih, masih dua. Saya sendiri masih netral ya, netral untuk DXY ini. Untuk DXY ini. Jadi trading plan saya ada beberapa pair USD ya, yaitu gold saya hold buy, saya udah set BP di sini. Lalu Australian dollar saya masih set BP juga. Set BP di sini. Jadi di sini lagi ketahan zona demand di sini. Jadi saat ini juga Australian dollar masih sideways. Apakah dia ada kenaikan? Bisa jadi nanti naik di sini, nanti saya mau cari sell. Lalu Euro GBP ini harusnya bisa baik. Tunggu ya, di time frame H4 sudah breakout retest ke sini. Saya masuk ke sini di time frame H1 ya, udah breakout di H1 di sini. Sesi London kalau nggak salah ini jam 12, berarti sekitaran 2 jam lagi. Di sini ada zona demand yang baru. Saya kasih warna biru. Saya set color aja. Tunggu harga kembali di sini, nanti saya bisa incar buy. Target yaitu sama, target ke high sebelumnya ke atas ini. Kurang lebih plan saya untuk Euro GBP kurang lebih seperti ini. Lalu pound sterling Jepang yen saya masih hold. Sebentar, saya perhatiin di sini ada zona supply. Saya sebentar lagi saya mau set VOP ya. Di sini udah ada masuk ke zona supply. Ya, karena di area sini sideways ya. Kemungkinan di sini nanti saya akan close partial aja. Lalu yang lain apa? Saya gak ada lagi, hanya 4 aja. Sama bergabung posasi. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah saya jawab. Kayaknya gak ada lagi. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya bahas di siang hari ini. Ini kebetulan udah mau jam 12 siang dan juga di hari Jumat pasti ada teman-teman yang Jumatan. Jadi sekian aja live streaming saya. Terima kasih teman-teman sudah luangkan waktunya bisa ngikutin live streaming saya. Jadi, semoga video pembahasan saya ini bisa bermanfaat. Oke, selamat siang dan juga nanti malam NPP saya bisa hanya sampaikan untuk trade news NPP. Ingat tetap memperhatiin namanya resiko. Biasanya kalau saya mau trade saham news yaitu menggunakan resiko yang kecil. Bisa dicoba dengan resiko di bawah 1% ataupun 0,5%. Selalu ingat menggunakan stop loss. Lebih bagus kena stop loss daripada kena margin call. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat siang.
yang Yang Thank you. siap. Makasih.